Subdit Gakum Ditpolair Korpolairut Baharkam Polri, berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara ilegal, yang beroperasi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Dari pengungkapan ini, polisi menyita ratusan batang balok timah dan menetapkan 2 tersangka, salah satunya warga negara asing, WNA. Kasus ini terbongkar setelah tim penyidik Ditpolair Korpolairut menerima informasi, adanya aktivitas pengiriman pasir timah dari Bangka Belitung menuju Tanjung Priok, Jakarta. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa barang tersebut tidak berhenti di Jakarta, melainkan dikirim ke sebuah gudang tertutup di Jalan Lurah Namat, Kelurahan Jatirangga, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi. Gudang ini telah beroperasi sejak tahun 2023. Kami mendapati aktivitas ilegal berupa pengolahan dan pemurnian pasir timah menjadi balok timah, yang kemudian dijual tanpa izin, ungkap Kasubdit Gakum Korpolairut Baharkam Polri, Kombes Pol Doni Charles Go, dalam konferensi persnya, Selasa, 6 Februari 2025. Pada Kamis 16 Januari sekitar pukul 16 WIB, tim gabungan dari Subdit Gakum dan Subdit Intelair bergerak menuju lokasi, dan berhasil masuk setelah berkomunikasi dengan penjaga gudang. Polisi menemukan alat-alat produksi, balok timah siap jual, serta para pekerja yang sedang melakukan proses peleburan timah. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 207 batang balok timah dengan berat total sekitar 5,81 ton, 2 toples berisi pasir timah, alat XRF untuk mengukur kadar logam, cetakan timah, perangkat CCTV, surat jalan, serta 3 unit telepon genggam milik para tersangka. Sebanyak 8 orang yang berada di lokasi langsung diamankan ke Mako Ditpolair Korpolairut untuk diperiksa lebih lanjut. Dari hasil penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni MJ warga negara asing, kepala operasional gudang sekaligus pemodal utama usaha produksi balok timah, dan AF warga negara Indonesia, Direktur CV Galena Alam Raya Utama, perusahaan yang menaungi kegiatan ilegal tersebut. Sementara itu, 7 pekerja lainnya berstatus sebagai saksi, karena mereka hanya bekerja berdasarkan gaji bulanan sebesar 5 juta rupiah dari tersangka MJ. Berdasarkan hasil penyelidikan, aktivitas ilegal ini telah berjalan 5 kali produksi sejak 2023 hingga Januari 2025, dengan 4 kali pengiriman balok timah ke luar negeri diduga ke Korea Selatan. Jika dihitung dari 5 kali produksi, potensi kerugian negara akibat aktivitas ilegal ini mencapai sekitar 10,038 miliar rupiah, jelas Kombes Pol Doni Charles Go. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal 161, Jonsto pasal 35 ayat 3 huruf C dan G, pasal 104, atau pasal 105, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3, Tahun 2020, tentang pertambangan mineral dan batubara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Daniel Agustianto, Raden TV, melaporkan.